Saya hanya mikirin dunia, terus mulai bangun tidur sampai tidur. Bagaimana supaya kaya, takut miskin. Akhirnya apa yang terjadi bagi orang yang kaya nanti matinya kurang. Orang kaya matinya karena kurang terus. Jadi mati kurang. Maka dia terus berdoa, ya Allah panjang umurku, aku kurang umur. Itulah yang terjadi. Maka kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, mati itu adalah penantian yang kutunggu. Kalau orang tasawuf kayak gitu. Iya kan? Terus yang kedua orang miskin. Kena bara api, panas. Apa yang mau dimakan, besok mau makan apa, bingung. Panas dia. Kena bara api juga. Dan itu tidak akan pernah hilang itu. Tanpa dia bertobat kepada Allah Subhanahu, tanpa mengembalikan dirinya kepada Allah. Maka semua manusia ini sudah terkena bara api. Maka hangus manusia itu kalau tidak bertobat kepada Allah, kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang susah, sedih, panas, cepatlah istighfar. Cepatlah bertobat kepada Allah. Insya Allah akan dingin hatinya. Insya Allah akan sejuk hatinya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ya dalam Al-Quran itu, alladzina amanu wa tatmainnul qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah ta'innul qulub. Jadi orang yang sudah banyak berzikir kepada Allah, maka akan tenang hatinya, akan tentram, akan sejuk jiwanya. Kenapa? Mereka sudah memadamkan bara api itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga adalah racun. Dunia ini racun. Dunia ini racun. Katanya Rasulullah, dunia ini racun. Jangan coba-coba megang dunia. Siapa yang megang dunia kalau tidak tahu ilmu penawar racun, pasti keracunan. Sekarang kena racun semua. Semuanya. Mendem. Stres. Mendem. Iya. Mikir siang malam dunia dan dunia. Bagaimana caranya? Kalau sudah mabuk, dimabukkan oleh dunia, maka itulah orang yang sudah sesat hidupnya. Maka dia tidak akan pernah sadar tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita ini mabuk dunia. Orang mabuk dunia ini adalah mabuk daratan. Kalau mabuk laut lumayan, ini mabuk daratan. Jangan kita mabuk dunia. Dunia ini bukan apa-apa. Dunia ini hanya sarana untuk menuju Allah, menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berdoalah kepada Allah selalu, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala diniku ala ta'atik. Ini doa Rasulullah. Agar hati ini selalu dekat kepada Allah. Agar hati ini selalu taat kepada Allah. Agar hati ini selalu bersyukur kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah. Agar hati ini selalu berada dalam rahmat Allah. Hati ini selalu berada dalam kasih sayang Allah. Makanya ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala diniku ala ta'atik. Doa Rasulullah. Bahwa Rasulullah sudah aman, Rasulullah dari neraka, dari ancaman aman, tapi tetap dijaga Rasulullah oleh Allah, oleh malaikat dari segala perbuatan yang tercela. Tapi tetap Rasulullah mengatakan doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Maka Rasulullah itu hidupnya istiqomah, imannya terus naik, tidak turun-turun, karena dijaga oleh Allah. Kalau kita ini kan kadang naik, kadang turun, naik turun kita inilah. Bagaimana caranya istiqomahnya iman kita ini? Maka kuatkan zikir kita. Maka jangan sampai kita, pertama tadi jangan najis, jangan kotor badan ini, jiwa ini jangan kotor. Yang kedua, jangan kebakar diri ini. Yang ketiga, jangan mabuk di hidup ini. Sadarlah, kita ini kadang mabuk, ya Allah, tidak melihat siapa itu, siapa ini. Kadang-kadang sudah tidak tahu apa yang harus diperbuat karena sudah mabuk daratan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, dengan kajian-kajian yang singkat ini, pertama yang sangat kita jaga adalah jangan kena najisnya dunia. Hati-hatilah. Kalau kita kaya, kalau kita juga miskin, hati-hati jangan kena najisnya miskin, jangan kena najisnya kaya. Yang kedua, jangan kebakar karena kaya, jangan kebakar karena miskin. Yang ketiga, jangan sampai mabuk karena kaya, jangan mabuk karena miskin. Karena kadang ini mabuk karena kaya, mabuk karena ini yang aneh. Bagi akhirnya di dunia ini orang jarang sadar, Bu ya. Masalahnya gini, Bu ya. Kenapa Tuhan itu mengingatin di Quran itu surat 4 Fatihah untuk orang beriman?
Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholawatun wa antum sukara. Ya, hatta ta'lamuna ma taqulu. Ya kan? Hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat dalam sedang keadaan mabuk. Ya kan? Sehingga kamu tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini kan kalau kita pahami secara arti, ini masa orang beriman bawa minuman khamar, bukan seperti itu. Menurut saya ini orang beriman diingatkan, kamu sholat itu hubung dengan Allah itu jangan seperti tadi. Iya. Apa racun? Iya. Racun dunia. Dibawa waktu sholat. Najis dunia dibawa waktu bara api dunia. Bara api dunia dibawa waktu sholat. Maka asal sholatnya ngelamun. Ya kan? Betul. Ini yang dimaksud namanya dia dalam keadaan mabok. Ya kan? Kata Buya tadi kan mabok dunia tadi kan. Racun dunia kena mabok. Nah, ketika dia sholat dia bawa. Maka mabok sholatnya, diingatkan oleh Allah tadi kan seperti itu. Benar. Jadi pesan saya kepada seluruh umat Rasulullah, kepada seluruh manusia di muka bumi ini, di atas dunia ini, siapapun Anda, apapun kedudukan Anda, profesi Anda, maka janganlah kotor diri karena dunia, janganlah diri najis karena dunia, dan janganlah terbakar karena urusan dunia. Harus dingin akal pikir kita, dingin pemikiran kita, dingin hati kita, dingin perbuatan kita, sejuk kehidupan kita. Itu harapan kita. Terus yang ketiga, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, janganlah mabuk dengan dunia ini. Sadarlah, dunia ini bukan segalanya. Di dunia ini kaya sebentar, ya, miskin pun juga sebentar, sehat juga sebentar, sakit juga sebentar. Dunia ini tidak ada yang abadi. Oleh karena itu berbuatlah yang terbaik dalam kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini. Jangan sampai disia-siakan apapun yang Allah berikan kepada kita, terutama kesempatan yang sangat indah ini. Mari kita pergunakan sebaik mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya pesan saya, siapapun Anda, bertobatlah kepada Allah kalau Anda ingin bahagia dunia akhirat. Bersyukurlah kepada Allah kalau Anda ingin jadi orang yang sukses dunia akhirat. Orang yang bersyukur telah akan merasakan kehidupan nikmat hidup ini. Tapi orang yang kufur tidak akan pernah merasakan kebahagiaan apa yang dia miliki. Itulah mungkin, mohon maaf atas segala kekurangan dan kealpaan. Sekilas masalah isi dunia adalah yang pertama tadi, isi dunia ini adalah sampah, WC dan bangkai. Disambung lagi, tantangan dunia adalah najis, bara api dan racun. Jadi isi dunia itu sampah, WC dan bangkai. Tantangan dunia najis, bara api dan racun. Demikian, walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Facebook dimanapun kita berada, ini ada yang menanyakan Buya, ya, Syekh, dari Bapak Amral. Assalamualaikum Syekh, ya, izin bertanya, ya kan? Izin bertanya, membersihkan jiwa kita itu berzikir dan aplikasinya apa? Jadi kalau kan dia berzikir, nah dari aplikasinya itu apa prakteknya? Jadi amalan terutama kalau kita ini, satu kita kotor, kedua kita panas, kedua kita mabukkan dunia ini, satu-satunya adalah ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha wa syari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Itu satu-satunya aplikasinya. Itu banyak-banyaklah istighfar, jangan dihitung itu kalau kan bisa. Itu kan di aplikasi kan. Nah, diteruskan di segi keempatnya, alladzina yuqimuna shalah wa dhala.
wal abun nas itu kan aplikasi wal kazibina Ghais itu kan aplikasi. Jadi aplikasinya banyak-banyak mohon ampun ya, sebanyak-banyaknya. Terus yang kedua banyak mengaplikasikannya ya menafkahkan harta bil sempit. Yang kedua menahan amarah Ghais. Yang ketiga memaafkan aplikasi. Jadi intinya orang yang ingin membersihkan kolbunya, membersihkan jiwa, menyucikan jiwanya, jangan pernah merasa baik. Jangan pernah merasa baik, jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa ada, merasa punya. Maka jadikanlah diri ini seorang hamba Allah. Karena orang yang merendahkan hati itu Buya, itulah orang yang membersihkan jiwanya. Tapi orang yang angkuh, orang yang ego itu mengotorkan diri. Ini bahkan ada larangan di dalam Quran. Di surat 53 An-Najm 32. Yang artinya gini. Orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil, ya kan? Sesungguhnya Tuhan maha luas ampunannya dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi merasa suci nggak boleh, mengatakan saja nggak boleh. Merasa suci, Allah melarang. Iya. Seperti itu. Jadi aplikasi masalah untuk menyucikan tadi itu sempurnakan istighfarnya dulu sampai terhapus di hati ini segala bentuk kezaliman. Begitu. Iya, begitu Bu ya. Sahabat-sahabat Facebook, dari pertanyaan tadi, apa yang dibilang oleh Syekh kita tadi, saya mengambil catatan ayat 9 At-Taubah ayat 38, ya kan? Yang artinya gini, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum anfiru fi sabilillahi asaqaltum ilal arti. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebab apabila kamu didatangkan kepadamu untuk berangkat jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan dunia ini dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah sedikit sekali. Allah mengatakan. Tapi manusia hari ini berlomba-lomba mengejar dunia. Allah mengatakan kalau kamu mengejar dunia dibandingkan kehidupan akhirat, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah sedikit. Berarti kehidupan akhirat yang kekal. Iya. Nah, ketika dia mengejar dunia di ayat 39-nya Allah rubah ya di sini. Ya kan? Di kehidupan akan datang rubah. Jika kamu tidak berangkat atau berjihad untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Allah Maha Kuasa segalanya. Ini dari yang saya katakan, kalau orang sudah mencintai dunia, ya akhirnya berlomba-lomba dunia, ya tadi kata Allah sedikit kebahagiaan. Tapi banyak orang tergila-gila, mabuk dengan ini. Seperti itu. Ini karena tidak ada yang bertanya, Bu ya. Ini jam 21 lewat 28, sejam lebih, ya kan? Malam hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Alhamdulillah malam hari ini banyak orang-orang yang menonton, ya kan? Menyaksikan. Sahabat-sahabat Facebook, silakan di-share sebanyak-banyaknya di Facebook, di kawan-kawan, di WA. Karena dakwah itu tidak kita saja, tapi ketika kita mensiarkan, kita berikan kebagikan kepada orang lain dan orang lain mendengar apa yang disampaikan oleh Syekh Kiai kita ini dan didengar, dan dengan kita sampaikan itu ternyata orang mendengar, terus ada orang bertobat dan mohon ampun, maka disitulah kita mendapatkan sedekah jariah, amal yang jariah. Jadi jihad yang terbesar itu bukanlah bangun masjid sebenarnya. Jihad yang terbesar bukan kau sedekah tiap hari. Jihad yang terbesar itu
Itu dakwah. Tapi tidak banyak orang tahu. Nah, bagaimana kami bisa berdakwah, Ustaz? Kami kan bukan orang berdakwah. Ini media ini kita bagikan. Itu sudah kita mensiarkan. Apalagi yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah. Buya tadi menyampaikan semua tadi itu dalam komen ayat Quran sebenarnya, ya kan? Yang disampaikan. Maka jihad yang terbesar itu Al-Quran. Barang jadi gitu, seperti itu. Bagi sahabat-sahabat se-Indonesia, para pemirsa yang nonton hari ini, jadi ketika jihad yang terbesar, ibadah yang paling tinggi itu adalah mensiarkan, berdakwah. Bagaimana kami Pak Ustadz pengen berdakwah, ya kan? Bisa berdakwah, sampaikan hal-hal ini, video MKP ini disampaikan kepada orang lain lewat WA dan lain-lain. Itulah ibadah kita, saudaraku jariah. Tapi ketika dakwah itu membawa sesuatu kefasikan untuk negeri, merusak, nah itu tidak usah dibagikan. Banyak sekali hari ini ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang bawa provokator, bawa api. Nah, Buya sampai malam hari ini bukan bawa provokator, mengajak kita dekat dengan Tuhan. Dari awal sampai terakhir malam hari ini kita menyampaikan, saya sampaikan ini untuk menyegarkan hati kita agar kita dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan dengannya tentang dunia itu. Nah, kalau kita sampaikan, kita siarkan, kita bagikan dengan saudara-saudara kita, keluarga kita untuk dengarkan ini, Anda ketika ada perubahan di dalam orang itu sendiri, Anda selama manusia itu berubah dan memperbaiki dalam kehidupannya, itulah disebut sedekah jariah. Selama orang itu hidup, ya kan, seperti itu. Kalau hari ini kata orang, makanya jihad yang terbesar itu dakwah. Makanya silakan Anda membagikan dari ceramah siapapun, tapi harus dicek sampai selesai. Jangan sampai ceramah-ceramah ustadz yang membawa ghibah, membawa kefasikan, mengajak kemudaratan, kamu sebarkan lagi. Nah, itu kamu akan menanggung dosa-dosa itu. Nah, sebarkan, lihat, teliti. Ustadz ini bagus nggak? Bawa ada perubahan nggak? Membawa energi, membawa tambah keimanan nggak? Buat kita aja, aku dengan iman seperti itu. Nah, untuk merusak nggak? Membuat keputusan saudara nggak? Nah, kamu sebarkan. Dan itu sebagian dari awal. Ya, seperti itu. Hari ini negeri ini banyak sekali yang mengakibatkan kita kurang teliti menyebarkan itu. Makanya saya termasuk di Facebook itu agak gila sebenarnya. Tapi dalam kemudian ini bagaimana saya mendirikan Majelis Fahmil Quran TV ini untuk jaga keseimbangan Buya. Karena salah satu lahirnya MGTV ini, saya berapa tahun sedih melihat di Facebook. Kita mau matikan Facebook nggak bisa, ini media. Tapi ustadz-ustadz menyampaikan, ulama-ulama, ada ustadz beberapa menyampaikan dan disampaikan kepada masyarakat dan membawa mudarat perpecahan di antara Islam ini kayak api yang kata Buya tadi. Seharusnya hari ini kan ulama atau kiai membawa ketentraman agar umat manusia ini, umat Indonesia ini, khususnya Indonesia ini membawa lebih dekat dengan Allah, bukan saling hasut, saling berselisih. Ini yang terjadi. Maka salah satunya majelis ini didirikan di MGTV ini, Bu ya. Salah satunya aku ingin ngimbangi aja seperti itu. Karena hari ini kita lihat di media itu berebut surga neraka, ya kan? Bukan berebut bersama Allah gitu, seperti itu. Nah ini ya. Maka sahabat-sahabat, luar biasa malam hari ini tentang dunia, ya kan? Yang disampaikan. Jadi isi dunia itu ada 3. Satu, apa ya tadi? Satu, sampah, WC, musyrik, sampah, WC, bangkai. Itu isi dunia. Yeah. Ini yang direburkan oleh orang hari ini. Betul. Kalau zaman dulu berhala. Betul. Ya kan? Seperti itu. Betul. Yang kedua, apa yang disampaikan Rasul tadi? Dunia ini adalah kotoran. Ya kan? Najis. Ya Dan kan? dunia ini bara api. Ketiga, dunia ini ada racun. Luar biasa. Itu pernyataan Nabi. Dan ternyata semua ketika kita lihat isi Quran, ternyata isinya Quran. Ya kan? Dan kita diingatkan oleh Syekh kita ini agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Ya kan? Seperti itu. Terima kasih. Saya luar biasa malam hari ini pencerahannya buat kawan-kawan semuanya, pemirsa MQTV dari Sabang sampai Merauke, sahabat jamaah Facebook dimanapun. Mari kita bagikan agar orang lebih dekat dengan Allah. Dunia ini hanya sebentar, sedikit, kata Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang kepingin dekat dengan Allah. Ya kan? Dan biasakan untuk mendengar. Saya ingat pesan kiai saya.
Ustaz Fauzan, nah kalau kamu jadi penceramah, jangan kamu sekali-sekali jangan jadi penceramah. Coba belajar untuk mendengar. Hari ini banyak kita mendengarkan ceramah. Kita mungkin seorang ustadz ulama sering berceramah di khotib, tapi tidak banyak mendengar. Maka kiaiku mengingatkan, kalau kamu jadi ulama atau kiai, Banyak mendengar. banyaklah mendengar, ya kan? Bukan banyak berceramah sebenarnya. Karena ngapa? Kalau kita menceramahi, menasihati itu sebenarnya setan juga ada nasihat di surat 721 itu. Aku termasuk orang menasihati. Tinggal aku menasihati itu juga setan. Iya. Tapi kita tidak banyak mendengar. Kalau bahasa saya, kalau kita dapat jadwal artinya khotib 1 minggu sekali, minimal kita mendengar 3 kali dalam seminggu itu. Karena mendengar itu apabila dibacakan akan dengarkan dan perhatikan. Diulang, apabila orang mukmin itu dibacakan asma Allah gemetar hatinya. Ketika dibacakan ayat Allah bertambah, bukan membacakan ayat Quran tapi mau dibacakan. Maka benar, saya lihat di Buya, ya kan? Maka saya ingat kata Buya, ada pernyataan Kiai Hamim itu, Pasuruan itu, di terakhir kehidupannya cuma disuruh doa Al-Fatihah. Ya. Saya mikir, hari ini orang berlomba berdoa, ya kan? Setelah aku kaji berapa malam ini omongan Buya, omongan Kiai, bahwa Kiai Hamim Pasuruan itu ketika dipinta doa cuma Al-Fatihah. Saya mikir, ternyata luar biasa, ya kan? Doa itu kenapa? Orang kita mungkin Bismillahirrahmanirrahim belum layak untuk kita ucapkan, ya kan? Hari ini kita banyak berdoa, minta begitu banyak. Saya baca di kitab Al-Haikam bab 21. Ketika kita minta dengan Tuhan, ya Allah luaskan rezekiku, sebenarnya kita sedang mentiadakan Tuhan, sedang melecehkan Tuhan. Saya baca kitab bagaimana Ibnu Athaillah mengatakan, ketika kita minta dengan Tuhan, ya Allah berikan rezeki seluasnya, padahal Allah sudah dari awal dari kehidupan Sudah memberi. sudah berjanji, aku akan memenuhi kebutuhanmu. Kenapa kita minta lagi? Gitu loh, seperti itu. Nah, artinya Mbah Hamim Pasuruan mengerti, ya kan? Ketika dia disuruh berdoa cuma membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Mbah Hamim tahu, untuk apa meminta Tuhan sebanyak-banyaknya kalau kita tidak banyak untuk melakukan Tuhan, ya kan? Hari ini kita lihat seperti itu. Ini penting belajar dengan orang tua, mendengar tadi. Makanya saya ketika Buya nyampaikan, saya perhatikan Mbah Hamim itu Pasuruan kan tahun 86, angkatan Mbah Hasim ya, seperti itu. Artinya ada pelajaran yang kita ambil. Karena kita nggak akan belajar dengan orang-orang yang hari ini jauh lebih dekat ke dunianya daripada akhiratnya, ya kan? Jadi kalau cari orang itu dekat, jangan hubur dunianya. Ulama banyak sekarang hubur dunianya daripada akhiratnya. Itu saja sahabat-sahabat, terima kasih Bu ya. Semoga menjadi berkah dari jemaah semua kalian. Sahabat-sahabat Facebook dan pemirsa malam hari ini, terima kasih. Sekali lagi kami menyampaikan malam hari ini Syekh Kiai kita Muhammad Yusuf menyampaikan, dan termasuk saya. Sekali lagi kami cuma memberi peringatan dan memberi kabar gembira untuk dekat ini. Kami tidak akan memaksa dan kami tidak perlu untuk dibenarkan. Kami bukan mencari pembenaran dalam dakwah kami dengan Syekh malam hari. Tapi kami mengajak untuk bersama-sama mencari sebuah kebenaran, bukan untuk dibenarkan. Maka sekali lagi kami tidak butuh dipercaya. Sekali lagi, percaya dengan Allah. Sekali lagi, tidak perlu percaya dengan kami. Kami tidak butuh dengan pembenaran. Kami mengajak, yuk kita sama-sama mencari kebenaran itu. Sama-sama. Karena hari ini banyak orang berebut berdakwah untuk mencari kebenaran. Mencari sebuah pembenaran, bukan pembenaran. Nah, kami berdakwah hari ini, kami tidak perlu dipercaya. Kembalilah ke hitonya. Taatlah kepada keluarga kita, orang tua kita. Sekali lagi, sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa kepada ibunda kita, Ummul Mukminin Khadijah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, para aulia, para orang-orang berjasa di negeri ini, pendiri negeri ini, para wali yang nyampai Islam sampai di sini, para leluhur kita, kaum mukmin dan muslimat yang ada di negeri ini. Mari kita doakan. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Shiratal ladzina an'amta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak, sahabat-sahabat Facebook dimanapun. Kami akhiri malam hari ini. Semoga pertemuan malam hari ini kita bertemu di malam minggu dengan materi yang lain, Insya Allah di malam minggu kita akan bicara makna Isra Mi'raj di dalam Al-Quran tersebut. Terima kasih Buya. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwaffiq wa muwaffiq. Wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.